gendong tas merahku di pundak. Baik anak, hari ini saya lanjutkan kembali materi kita tentang menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Kita sudah masuk ke bagian yang B, yaitu jenis dan sifat bahan tekstil. Bahan tekstil memiliki keanekaragaman jenis. Bahan dasar yang berasal dari alam maupun buatan. Berarti tekstil ini terbuat dari bahan alam dan bahan buatan. Bahan dasar tekstil akan mempengaruhi sifat dan bahan tekstil yang diproduksi. Jenis tekstil dapat diketahui dari perbedaan jenis benang dan permukaan teksturnya. Teksturnya itu adalah kasar atau lembutnya suatu bahan. Benang dapat dibuat dari bahan alam atau buatan. Jadi tekstil itu asalnya dari benang. Benang itu asalnya dari bahan alam atau buatan. Apa saja yang termasuk dalam bahan alam dan bahan buatan, nanti kita catat yang berikutnya. Jenis dan bahan tekstil beserta sifatnya. Jenis tekstil yang berasal dari bahan alami, yang pertama adalah kapuk. Sifat bahan tekstil alami kapuk yaitu teksturnya halus, memiliki serat yang pendek, tahan terhadap kelembapan dan cepat kering bila basah. Kamu perhatikan pada gambar yang saya share itu adalah pohon kapuk ya. Dia pohonnya tinggi sekali, dia berbiji ya, jadi kapuknya ini menutupi biji-biji kapuk itu sendiri. Kalau kapuk itu sudah matang, dia berwarna coklat gelap. Dan untuk memanennya ini, dia pasti akan jatuh sendiri. Nah, itu tinggal diambil hasil panennya kalau sudah jatuh. Kamu bisa perhatikan pada gambarnya. Bahan alami yang kedua adalah katun. Sifat bahan tekstil alami katun yaitu menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Artinya katun ini dia lebih bagus lagi untuk dipakai selain kapuk tadi ya, cuma dia bahannya mudah kusut. Perhatikan pohon kapas yang saya share gambarnya itu berbeda dengan kapuk tadi. Dia untuk pohon kapas ini satu tangkai dia berisi satu buah, kemudian dia akan mekar menjadi kapas putih. Dia lebih putih dibanding dengan kapuk. Ya, kapas ini lebih putih dibanding dengan kapuk. Biasanya kapas ini selain digunakan untuk bahan benang, kemudian jadi bahan tekstil, juga bisa digunakan untuk alat bahan-bahan kosmetik ya, kesehatan. Seperti untuk luka, untuk perawatan muka, dan lain sebagainya. Itu pohon kapas bisa kamu perhatikan. Bahan alami yang ketiga adalah sutra. Bagaimana sifat bahan alami tekstil sutra? Yaitu lembut, licin, berkilap, lentur, dan kuat. Bahkan sutra banyak menyerap air dan memiliki rasa yang lebih sejuk. Dari mana serat sutra ini berasal? Serat sutra berasal dari ulat sutra. Kamu bisa perhatikan pada gambar yang saya share itu, di situ ada ulat sutra, kemudian dia menjadi kepompong. Nah, kepompongnya inilah yang dipilah, dipintal,
ya, menjadi benang. Harganya pun untuk bahan sutra ini lebih mahal dibanding dengan bahan-bahan yang lain. Memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Karena cara perawatannya pun dia khusus untuk ulat sutra ini. Bahan alami yang keempat adalah wol. Sifat bahan tekstil alami wol yaitu sangat lentur, tidak mudah kusut, dan dapat menahan panas. Apabila dipanaskan akan menjadi lunak. Nah, bahan wol ini berasal dari hewan domba atau bulu domba. Bulu domba ini diolah sedemikian rupa sehingga menjadi benang-benang wol. Nah, biasanya tekstil yang terbuat dari bahan wol ini digunakan ya, lebih banyak digunakan pada daerah-daerah yang dingin, karena dia bisa menyerap ya, bisa menghangatkan tubuh benang wol ini. Bahan alami yang kelima dari tekstil ini adalah goni, yaitu berasal dari tumbuhan rami atau jute atau rosella. Merupakan serat termurah dan cepat rusak bila terkena air dalam waktu yang lama, berarti dia akan membusuk. Nah, seperti apa sih benang goni ini? Kamu bisa, mungkin di sekitar kita itu ada karung goni, kemudian ada tas yang berbentuk tali-tali yang agak kasar, warnanya coklat. Nah, itu dari bahan atau tumbuhan rami ya, mungkin kamu pasti tahu kok itu. Baik, kita masuk ke yang berikutnya, jenis dan bahan tekstil beserta sifatnya yang dari bahan buatan. Bahan benang atau tekstil dari bahan buatan yang pertama adalah nilon. Sifat bahan tekstil buatan nilon yaitu sangat kuat dan tahan lama. Bisa menjadi sangat mengkilap atau kusam. Tahan terhadap serangga, jamur, lumut, dan kebusukan. Benangnya ini berwarna-warni. Nah, bahan buatan nilon ini biasa kalau untuk di pasaran ini banyak digunakan pada benang-benang kasur untuk tukang ya, tukang bangunan. Nah, kalau yang untuk bahan tekstil ini ya, pada gambar yang saya share itu kamu bisa lihat itu dia lebih halus, mengkilap ya, kecil-kecil dan lain sebagainya. Itu bahan nilon. Bahan tekstil buatan yang kedua adalah dakron. Sifat bahan tekstil buatan dakron yaitu mudah dicuci, cepat kering, tidak mudah kisut, dan mempunyai daya serap yang tinggi. Nah, dakron ini panas ya, sebetulnya bahannya panas kalau digunakan. Biasanya dakron ini untuk bagian dalam sebuah bisa bantal, bisa juga kemeja yang perlu dalaman ya, itu sebagai pelapis dakron ini ya, bisa kamu lihat pada gambar yang saya share. Bahan buatan yang ketiga adalah polyester. Sifat bahan tekstil buatan polyester yaitu memiliki kekuatan yang baik dan hidroponik. Itu tidak menyerap air keringat. Nah, polyester ini biasanya banyak digunakan untuk taplak meja, itu yang dibuat meja di kaca itu ya. Juga bisa buat horden, ya, gorden. Nah, untuk bahan-bahan pakaian juga banyak digunakan yang dari polyester ini, karena memang ya bahan polyester ini tahan lama ya.